Bermodal nekat untuk maju, Murwaningsih, perajin anyaman bambu di Desa Grujugan, Kecamatan Petanahan, terus mengasah kemampuan dan berinovasi untuk menghasilkan produk anyaman bambu yang tidak biasa dibuat oleh warga lain di desanya. Kreasinya membuahkan hasil, aneka anyaman bambu yang banyak peminatnya. Seperti apa produk anyaman bambu yang dihasilkan Murwaningsih? Berikut liputannya untuk Anda. Berlokasi di Desa Grujugan RT 1 RW 1 Kecamatan Petanahan, Murwaningsih bersama suaminya Yadin mendirikan rumah bambu. Rumah bambu merupakan tempat bagi aneka kreasi yang berbahan anyaman bambu. Menurut ibu dua anak ini, rumah bambu sudah ada sejak 5 tahun yang lalu. Pendirian rumah bambu terinspirasi dari melihat aneka kerajinan cantik saat mengikuti studi tour dari UPK. Melihat aneka kerajinan yang cantik, maka dia yang telah pandai menganyam dan membuat berbagai barang dari anyaman bambu, kemudian berpikir alangkah bagusnya jika anyaman bambu yang selama ini hanya bisa ia buat menjadi caping dan besek, bisa ia sulap menjadi aneka kreasi lain yang cantik. Saya punya inisiatif itu dari saya pernah berkunjung diajak oleh kantor UPK ke Jogja itu, mampir di Ambarukmo. Di situ banyak kerajinan. Di situ benar-benar aku kok begitu-gitu saya tertarik. Ini orang Grujugan harus bisa, saya bilang gitu, Pak. Terus akhirnya saya di rumah mencoba. Dengan mencoba gitu ada kegiatan kelompok. Saya daripada kelompok kita hanya arisan, akhirnya kita punya inisiatif, ayo Bu Ibu kita buat inovasi kayak gitu. Pertama kita membuat dompet, membuat apa kayak gitu yang masih ringan-ringan. Maka sejak itu dia bersama suami dan melibatkan tetangga yang juga pandai menganyam, membuat aneka produk unik berbahan anyaman bambu. Kini di rumah sekaligus showroom miliknya, ia biasa membuat aneka pesanan pelanggan mulai dari tempat bot, kap lampu, tas, tempat nasi, tenong mini, serta aneka barang lain yang berbahan anyaman bambu. Akhirnya banyak yang pesan. Begitu banyak yang pesan, terus banyak juga yang, Bu, kalau buat seperti ini bisa enggak? Buat seperti ini bisa enggak? Gitu. Saya dengan semangat saya coba pokoknya. Sampai 1-2 bulan, 1 minggu baru bisa. Nanti setelah bisa baru kita sampaikan pada pemesan, gimana Bu? Oke, kayak gitu, pesan. Sampai sekarang seperti itu. Menurut Murwaningsih, pemasaran produk buatannya tidak hanya lokal Kebumen, namun juga telah merambah ke berbagai kota besar seperti Surabaya, Palu, dan Jakarta. Untuk pemasaran, selain secara getok tular, juga dipasarkan secara online. Meskipun telah mengalami pasang surut usaha, berkat kegigihannya, Murwaningsih mengatakan bahwa usahanya kini telah memiliki pangsa pasar yang tetap. Namun begitu, di tengah pandemi seperti sekarang ini, dia tetap harus berjuang demi tetap eksis. Apalagi dari segi peralatan, dirinya masih mengaku kurang seperti alat menjahit dan juga irat. Harapannya ya pemerintah nanti bisa memberi bantuan, terutama ya itulah alat irat, mesin jahit, ya gitu. Dan ya pelatihan Pak, ini karena saya belum pernah sama sekali pelatihan, belum pernah. Jadi kadang-kadang saya bilang sama yang pesen, Pak maaf Pak, ini produknya saya masih kasar, belum bisa halus karena saya tekniknya hanya teknik apa adanya kayak gitu. Untuk harga, aneka kreasi dari bahan anyaman bambu ini dijual dengan harga yang ramah di kantong, yaitu mulai dari Rp5.000 hingga Rp50.000. Sementara itu menurut Kepala Desa Grujugan Sumaji, Desa Grujugan memiliki potensi anyaman yang cukup baik. Hampir setiap warga Desa Grujugan pandai menganyam bambu. Memang kebanyakan warga masyarakat Desa Grujugan itu yang membuat kerajinan yang dari bambu. Karena ini adalah suatu potensi yang ada di Desa Grujugan. Ini sudah dari zaman dulu, dari nenek moyang kita. Dan sekarang pada tahun ini sudah
lebih digiatkan lagi terkait dengan inovasi-inovasi yang ada. Jadi kerajinan-kerajinan itu yang tadinya hanya bikin caping, sekarang sudah banyak sekali inovasi-inovasi yang sudah dibentuk. Dari Grujugan Petanahan, Tim Liputan Rati TV memberitakan.